Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue mau membahas keresahan yang gue yakin sih mayoritas dari kita rasakan ya sebagai seorang gamer PC. Itu adalah harga GPU generasi baru yang kayaknya sih makin mahal ya kalau dilihat-lihat. Hal ini membuat kita tuh jiwa mendeng-mendingnya semakin bergejolak gitu ya. Kayak mending stay aja di hardware yang sedang digunakan saat ini, beli hardware generasi sebelumnya, atau hunting GPU bekas gitu, X ini atau X itulah. Ya memang sih kita belum bisa judge ekosistem GPU saat ini itu benar-benar mahal semua. Karena kan kedua kubu sepertinya juga belum merilis GPU kelas tengah ke bawah yang biasanya sih selalu diekspektasikan kalau segmen ini tuh adalah yang paling value for money. Tapi melihat pricing yang ditetapkan oleh kedua kubu untuk GPU yang dirilisnya saat ini sepertinya sih membuat ekspektasi kita tuh rendah ya kalau kelas tengahnya bakal punya harga yang terjangkau atau setidaknya tidak jauh lah berbeda dari pendahulunya. Nah di sini gue punya semacam teori liar yang mungkin bisa menjadi alasan dibalik harga GPU yang makin mahal. Dan di sini gue bukan pingin membahas soal mining, scalper atau bahan baku yang makin mahal lah. Tapi sebatas hal yang kita bisa nikmati dari GPU-nya itu sendiri. Sebagai disclaimer, di sini semua omongan gue itu nanti hanyalah opini pribadi yang bisa saja salah dan juga gue nggak mau menaruh terlalu banyak data, jadi gue pengen bikin pembahasan ini lebih ke diskusi santai aja sih, yang silakan kalian juga tuangkan pendapat kalian di kolom komentar nantinya. Yang gue pengen bahas di sini adalah software. Sebuah hardware tanpa adanya software hanya sebuah limbah elektronik sebenarnya, karena untuk menggunakan hardware tersebut kita tentu butuh sebuah software. Simpelnya ya seperti GPU tentu perlu adanya driver untuk bisa bekerja kan. Dan gua rasa si GPU gaming generasi baru saat ini sudah jauh berbeda dari apa yang gua rasakan 10 tahun ke belakang. Jika pada masa itu tuh GPU gaming sepertinya hanya difokuskan ya untuk mengejar raw performance-nya aja. Sekarang tuh fokusnya udah sedikit meluas yang tentu sudah menyentuh ke ranah-ranah artificial intelligence. Yang kayaknya sih kalau pembahasan soal AI ini kayaknya makin hot ya setelah adanya ChatGPT. Dengan begitu, pengembangan software untuk GPU gaming kali ini bukan sekedar driver update aja, tapi harus ada juga platform yang bisa mewadahi dan memanfaatkan kemampuan AI tersebut. Pada tahun 2018, ingat kan kalau Nvidia mulai memasukkan Tensor Core ke dalam GPU gaming mereka lewat perilisan RTX 2000 series, yang sebelumnya pada tahun 2017 juga sudah sih diluncurkan terlebih dahulu ya Tensor Core tuh pada GPU Volta, yang waktu itu sih memang difokuskan untuk data center. Nah dari sini Nvidia mulai memanfaatkan AI pada ranah video game. Dengan begitu mereka juga merilis fitur tuh yang bernama Deep Learning Super Sampling versi pertama pada tahun yang sama. Lalu perlahan-lahan Nvidia juga mulai mewadahi kemampuan AI pada GPU gaming dengan software-software content creation yang mungkin tak berkaitan dengan video game lagi. Seperti misalnya Nvidia Broadcast App. Hingga di sini Nvidia membangun sebuah software bernama Nvidia Omniverse yang gue rasa ini software package yang mampu memanfaatkan kemampuan AI pada GPU gaming ke next level lagi. Dan menariknya mostly semua software ini free untuk digunakan. Tentu Nvidia sebagai tukang jualan tidak bisa dipungkiri memerlukan profit ya. Apapun yang mereka coba berikan ke kita walaupun berlabel free, sudah pasti ya ujung-ujungnya duit. Apalagi di sini kita bicara software. Ya sebenarnya di balik itu pengembangannya juga sama-sama ada banyak sekali engineer yang kerja banting tulang, dan R&D-nya juga mungkin nggak bakal selesai-selesai tuh kayak bikin hardware yang kalau udah jadi barangnya ya udah lanjut ke next project aja. Tapi kalau di software kan pasti harus dikasih update secara berkala. Yang kali ini aja selain driver, Nvidia juga harus mengupdate fitur DLSS mereka yang tentu sudah menjadi satu bagian dari GPU gaming mereka saat ini. Dan bayangkan aja nih kalau fitur DLSS dibikin berbayar, tentu sangat banyak sekali kan yang tidak setuju. Tapi ya di belakang layar sudah tidak bisa dipungkiri pengembangan fitur ini tentu memakan biaya. Dengan begitu gue berpikir kalau fitur-fitur ini akan mereka hitung cost-nya ke dalam harga jual hardware mereka. Yang bisa saja ini menjadi alasan ketika si RTX 2000 series itu diluncurkan, ada lonjakan harga jual dibandingkan GTX 10 series. Lalu ketika si RTX 3000 series keluar, ya harganya nggak jauh-jauh beda kan dari RTX 2000 series. Baru deh pas RTX 4000 series diluncurkan beserta fitur DLSS 3-nya yang cuman eksklusif aja tuh bisa jalan di GPU tersebut, harga jualnya naik lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, kalau harga GPU yang mahal dari kubu merah sih sepertinya hanya mengikuti tren yang Nvidia lakukan aja. Ya walaupun di RDNA 3 sendiri sih kita sudah mulai bisa melihat adanya dedicated AI core. Tapi sampai saat ini kita belum tahu apa potensi yang bisa dilakukan dedicated hardware tersebut.
Dan sekali lagi di sini hanya sebatas opini gue pribadi aja sih yang bisa saja salah. So silakan aja lemparkan pendapat kalian di kolom komentar mengenai pembahasan ini. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.